Baik Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Setia Guna. Dan kamu? Nama saya Quinza, Bu. Oh, Pinza. Baik. Sebelumnya kamu pernah melakukan sesi konseling belum? Belum pernah, ini pertama kalinya, Bu. Oh, jadi Ibu akan kasih tahu tentang tujuan konseling. Tujuan Bu Batu, nak. Jadi tujuan konseling itu untuk membicarakan sesuatu masalah yang terjadi pada klien. Jadi sesi konseling ini bersifat rahasia. Jadi kamu jangan khawatir karena ini bersifat rahasia dan cuma kita yang tahu. Baik Ibu. Jadi gimana? Apa permasalahan kamu hari ini? Belakangan ini saya merasa down, Bu, akan masalah keluarga, Bu. Oh, masalah keluarganya gimana? Orang tua saya masih bareng, Bu, cuman sering cekcok gitu. Oh, bisa kamu jelaskan dari masalah cekcok itu apa permasalahan yang dimulai dari cekcok tersebut? Karena saya juga kurang paham sih, Bu, masalahnya apa. Tapi kayak mereka tuh kalau berantem kebawa ke anak-anaknya yang dimarahin, sampai kayak mereka tuh pecah-pecahin barang, mereka ngamuk gak jelas, sampai kayak tetangga-tetangga itu tahu tuh, Bu. Jadi saya merasa apalagi di situ kakak saya sudah menikah, abang saya kerja di luar kota. Saya jadi kayak anak tertua lah di situ karena ada adik saya juga yang masih kecil. Saya juga merasa kayak aduh, gak apa-apa lah saya digituin asal jangan adik saya. Tapi karena hal tersebut, Bu, saya memiliki kepribadian yang aneh gitu, Bu, karena masalah keluarga tersebut. Oh, jadi itu yang masalah kamu. Jadi tunggu bentar ya. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Permasalahan kamu tadi itu mungkin ada sesuatu hal yang membuat ayah kamu tuh cekcok sehingga dia menghempaskan barang. Dimulai dari mana bisa kayak gitu ayah kamu? Apa permasalahan bapaknya? Sebenarnya kayak berawal dari ayah saya itu termasuk orang yang sabar ya, Bu. Cuman kayak ibu saya itu yang suka marah-marah, diem kayak perempuan pada umumnya gitu, Bu. Terus ya udah, karena ayah saya digituin, ayah saya juga marah gitu loh, Bu. Jadi sampai kalau kayak mereka tuh udah diem kayak 1 hari 2 hari, nah hari ketiga itu kalau udah bener-bener cekcok kali, mereka berantem. Bahkan kayak sampai mereka itu mau ngomong cerai berapa kali tapi nggak jadi, Bu. Sampai juga ayah saya secara gamblang kayak, tau nggak sih mamamu itu mau bunuh diri tadi, coba lihat tuh di kamar mandi ada apa, ada tamunya udah di jantungnya gitu. Jadi saya ngeliat dong di situ memang beneran ada taminya, Bu. Jadi mulai dari situlah saya kayak belajar kalau dalam situasi sulit apa mati lah jalannya gitu. Di situ waktu masalah itu ayah kamu tuh orang tua tuh pak bawa anak. Maksudnya, Bu? Maksudnya gini, kan orang tuamu tuh sering cekcok. Terus dia kayak ada nggak masalah kayak mempermasalahkan anak atau gimana gitu? Mempermasalahkan anak ya paling kayak kenapa bawa anak, kenapa bawa si Queen untuk dimarah-marahin, padahal ini masalah kita berdua gitu. Kayak gitu aja sih, Bu. Tapi karena kejadian tersebut saya merasa ada beberapa hal yang ngebuat saya berubah, Bu. Berubah itu kayak saya yang dulunya kuat, saya yang dulunya nggak peduli, bodo amatan, malah jadi kayak sekarang baperan dan lain sebagainya. Saya merasa saya itu punya 2 kepribadian berbeda. Kadang kayak ngomong sendiri juga, kayak gitu, Bu. Saya merasa kayak diri saya dulu dan yang sekarang tuh beda orang. Kadang suka berdebat sendiri juga, Bu, gitu, Bu. Oh, berarti kamu merasa kamu tuh berbeda karena permasalahan orang tua tadi ya? Iya, Bu. Di situ
yang membuat kamu berbeda dengan sikap kamu sekarang dengan yang dulu. Iya bu. Jadi gitu. Menurut ibu, kalian ada berapa bersaudara di rumah tuh? 4 bu. Oh, yang di rumah tuh kamu sama adik kamu. Iya. Di situ kalian sama orang tua dekat ya? Sebenarnya mencoba mendekatkan diri. Keluarga saya tuh gimana ya bu? Kalau orang lihat kayak cemara, tapi nggak cemara gitu. Keluarganya dingin, nggak bisa mengekspresikan perasaan. Makanya dulu saya pas waktu masih SMA, SMP, saya tuh bodo amatan sama orang. Saya mungkin kayak jahat kalau orang bilang saya dulu. Tapi sekarang saya berkelakuan sebaliknya, karena saya pengen ngerasain hal tersebut. Makanya saya memperlakukan orang sebaik mungkin. Saya ngerti perasaan orang, saya peka sama orang, gitu bu. Tapi kadang saya nggak mendapatkan feedback baik dari orang-orang tersebut, sampai pada akhirnya terkadang saya benar-benar down. Saya ingat ibu saya yang mau bunuh diri itu, saya juga mencoba pengen bunuh diri juga bu. Jadi gitu nah. Saya pernah kayak nyoba Kayak gitu kamu ya? Terus tuh? saya gores-gores tangan bu. Ya Allah nak, kenapa kamu kayak gini? Kamu sebelumnya nggak ada berani cerita ke orang masalah keluarga ini? Cerita bu, cuman kayak Siapa kamu cerita? ke temen tapi nggak diperdulikan gitu. Kurang respect lah ya. Jadi bukan cuma self harm, tapi juga overdosis juga. Saya nyoba gantung diri juga pernah gitu bu. Cuman tiba-tiba diri saya yang lain ngomong, Manda jangan kayak gitu, Manda jangan seperti itu gitu. Ini bukan kamu, kenapa kamu down sekali? Ini bukan kamu, Manda itu kuat gitu. Kayak saya bentrok sama diri saya sendiri bu. Jadi apa ibu ada nasihat gitu bu untuk saya yang merasa diri saya punya kepribadian yang ganda, merasa diri saya berbeda karena permasalahan rumah tangga? Apa ada solusi bu supaya saya tidak melakukan hal nekat untuk bunuh diri gini bu? Keluarga tadi ya. Iya bu. Kalau ibu, solusi ibu cuma ngasih nasihat untuk anda. Queen merasa berbeda karena masalah keluarga tadi kan. Kalau menurut ibu ya, kamu kan berbeda itu karena orang tua. Jadi kamu kayak lebih mendekatkan kepada orang tua. Kayak kalau orang tuamu lagi ada masalah, kamu tuh kayak kalau orang tua mau kelahi gitu, kamu berani nggak kata orang tua memisahkan orang tua? Kalau dulu Manda Queen yang dulu bu, Queen yang dulu nggak berani bu, tapi Queen yang sekarang berani. Udah apaan depan anak kayak gitu. Situ apa respect mereka terhadap Queen? Ya mereka ya tetap kayak ibu saya nangis, ayah saya marah-marah, mukul-mukul dirinya sendiri. Saya dari situlah saya suka nyakitin diri, karena saya ngeliat keluarga saya, terus saya bawa adik saya untuk kamar saya kunci pintunya, dia nangis-nangis, kasihan dia bu. Ibu saran, kalau orang tua kamu lagi cekcok, kamu jangan menghindar menjauh dari orang tua, karena masalah semakin orang tua bercekcok, masalah tidak akan selesai kalau kayak anak tidak ada salah satu anaknya yang kayak menasihati orang tuanya, karena kan Queen sekarang udah dewasa, jadi kayak harus lebih dekat sama orang tua. Ayah, ibu, ingatlah ya, ayah masih ada anak loh, masih ada adik. Emangnya sampai kapan sih kalian kayak gini terus kayak gitu? Biar buat mereka tuh sadar apa yang membuatkan kayak gini. Kayak gitu, kamu harus kayak lebih dekat dengan ayah, dengan ibu. Mungkin karena kurang dekat itu tadi mungkin ya. Iya bu. Kalau saya terus mengerti orang-orang itu bu, terus siapa yang mendengarkan saya bu? Siapa yang mau mengerti saya bu? Suatu saat nanti orang tua pasti akan mengerti kamu, karena kamu tadi kayak kamu tuh peluk kedua orang tua kamu. Di situ kedua orang tua kamu pasti dia, oh anak aku aja kayak gini ya, berani dia kayak menunjukin orang tuanya. Masa aku kayak gini sih, udah dewasa, udah tua, tetap aja cekcok. Anakku udah tua, anakku udah dewasa, pasti kayak gitu kan? Iya bu. Pasti dia ada mikir kayak gitu. Pasti orang tua mana yang kayak dia tuh nggak sanggup sebagai orang kelahi
ih lihat tuh mamamu gini, lihat tuh ayahmu gini. Jadi bukannya mereka mencoba untuk menutupi, malah mereka biar kami tahu juga masalah mereka kayak gitu. Nggak boleh gitu, apalagi adik Manda sekarang juga masih kecil, ya kan? Ada si Queen, Manda namanya ya? Oh ya, Queen dah bu. Queen, adiknya Manda kan? Iya. Kamu bilang kayak gini, sampai kapan ada kayak gini? Kamu bilang kayak gitu. Apa yang buat kayak gini? Kayak kamu juga cerita akuin ke ibu ayah kamu. Mungkin sekarang berubah drastis karena kalian. Kayak gitu. Dan mereka tuh sadar apa yang membuat kamu berubah. Sampai aku kayak gini loh, pengen bunuh diri loh ayah, ibu. Biar mereka tahu gimana kamu. Jangan kamu kayak kamu pendam-pendam juga. Bahaya loh kamu melukai diri sendiri karena orang tua. Nanti di situ kamu melukai diri sendiri. Ini contohnya, misalnya kamu gantung diri di kamar, pasti orang tua kamu di situ juga cekcok, pastilah, ya kan? Tapi saya pernah nyoba bu untuk bilang udah Queen mati aja gitu. Apa itu tanggapan ibu pak ya? Bukan, Queen bilang ya udah kalau kayak gini Queen mati aja gitu. Tapi masih bilang tuh lah, dibilangnya kurang iman kan, mau mati kayak gitu bu. Bukannya kayak disayang gitu, tapi malah di judge. Kenapa kayak gitu ya? Kalau ayah gimana? Pernah cerita dekat sama ayah kan? Deket sama aja sih bu, nggak deket-deket Iya. banget. Tapi saya berusaha untuk mendekatkan diri aja. Itu kenapa sekarang saya merasa sayang kali kalau ada orang yang mendengarkan cerita saya merasa saya didengarkan, saya merasa disayang. Itu karena hal tersebut bu. Saya mencoba mencari kasih sayang dari orang lain. Karena orang tua tadi ya, mau bilang aja besok ke ayah. Sekarang ayah dan ibu bisa cekcok nggak? Terkadang masih bu, tapi saya kan karena sekarang kuliah saya kurang tahu sih bu. Kayak misalnya kamu bilang gini, ibu ayah nggak sayang sama kami gitu. Kenapa kalian kayak gini? Kayak kalian tuh sedih, kalian tuh kalian apa kan ke orang tua, apa yang kalian rasakan itu cerita ke orang tua. Kalau misalnya kalian gengsi, buang aja rasa gengsi itu, karena ini demi kebaikan keluarga kalian apalagi adikmu yang masih kecil, masih mandang kan. Iya. Queen juga udah masih kuliah ya? Iya, semester 2 bu. Semester 2 kan. Kakak juga udah nggak sini kan, udah nikah kan. Kalian tinggal harapan dua aja, harapan orang tua. Jadi ibu nasihat, kalian lebih dekat ke orang tua. Kayak jangan kayak terlalu dingin kali keluarga tuh nak. Disitulah yang membuat percekcokan. Kayak kalian bersenda gurau ke ayah, ke ibu. Kayak nanya udah makan, kayak gini, kayak gitulah kalian tanya. Ayah, ibu. Dan kalian lebih dekat. Dan kalian juga jangan lupa mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa sholat. Yang penting itu doa untuk kedua orang tua, jangan lupa nak. Karena itulah doa anak yang soleh-soleha. Itu yang paling penting. Biar supaya keluarga ibu dan ayah kalian itu lebih tentram, damai. Pasti kalian juga pengen keluarga ini gitu kan. Ibu saran itulah yang ibu kasih nasihat untuk Queen tadi. Gimana rasanya setelah cerita ke ibu? Ini saya merasa lebih lega sih bu setelah konseling sama ibu. Karena sebelumnya saya jarang didengar oleh orang lain bu. Kayaknya